Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ayah, Xiaoyan akan baik-baik saja, kata Yuru kepada ayahnya Yuyu di kompleks keluarga Yu. Jangan khawatir, karena Xiaoyan bisa menyingkirkan keluarga Mu dan pengejaran Wucheng, dan membuat Wucheng berantakan. Dia pasti bukan orang biasa. Yuyu juga cukup puas dengan Xiaoyan. Belum lagi, kekayaan besar yang diperoleh Xiaoyan di dalam reruntuhan membuat Yuyu mengaguminya dengan kagum. Belum lagi Xiaoyan melarikan diri dari penangkapan keluarga Mu sendirian. 11ZC. Yuyu dan yang lainnya pertama-tama pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis untuk menemukan Xiaoyan. Tetapi pencarian gagal, dan kemudian diikuti oleh ledakan mengejutkan di Wucheng. Jelas, mereka juga tidak dapat dipisahkan dari Xiaoyan. Yueru tidak bisa tenang ketika dia mendengar kata-kata itu. Mereka pergi ke air terjun di pegunungan binatang iblis untuk memeriksa, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiaoyan, dan beberapa hanya adegan yang tidak dapat dikenali. Yueru ingat dengan jelas bahwa aliran air dari air terjun itu sangat besar, dan itu akan berputar dan terhuyung-huyung oleh kekuatan api yang mengerikan. Ini benar-benar mengejutkan mereka, jadi mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiaoyan. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, mereka bertiga juga kembali ke keluarga Yu. Kaki depan baru saja meninggalkan air terjun di pegunungan binatang iblis, dan arah Wucheng meledak ke langit. Pada saat yang sama, mereka bertiga juga ingat apa yang dikatakan Xiaoyan tentang memberi Wucheng hadiah yang luar biasa. Yueru berjalan perlahan di lobi, jelas sangat khawatir. Yueyu juga menatap putrinya yang berharga tanpa daya, dan tetua ketiga sudah keluar untuk menangani urusan lain. Seiring waktu berlalu, seorang pria tampan bertopi muncul di pintu belakang rumah Yu. Kau kembali? Yueru juga berseru. Di mana adikmu? Dia sudah kembali. Keduanya juga berbicara dengan cara yang sama. Tentu saja, Xiaoyan tidak bisa memberitahu Yueru tentang King Yuan. Pertama, Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah King Yuan dibawa pergi? Kedua, semakin sedikit orang yang tahu tentang King Yuan. Lagi pula, lebih baik mengetahui lebih banyak terkadang merupakan hal yang buruk. Tidak apa-apa. Yuyu juga buru-buru menyela, dan kemudian menatap Xiaoyan dan menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan tampaknya sedikit lemah, dan segera memikirkannya. Kamu melakukan ledakan di Wucheng, kan? Yuyu bertanya. Hadiah kecil untuk mereka. Mendengar ini, Xiaoyan juga tertawa. Lagi pula, meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, jika mereka mendapatkannya, mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Ledakan Wucheng seharusnya terjadi. Diberikan kepada mereka. Sedikit peringatan dari mereka. Bagaimana dengan yang ada di pegunungan binatang iblis? Itu adalah keterampilan bertarung baru yang aku coba. Kamu benar-benar kejam, tapi aku suka temperamenmu. Yuyu juga tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, Wucheng adalah seorang kaisar lokal, tapi aku sudah lama tidak melihat mereka begitu malu. Kali ini hadiah besar Xiaoyan, Wucheng dalam waktu singkat, itu juga merupakan kehilangan vitalitas yang besar. Apakah kamu memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu? Mereka bertiga mengobrol dan tertawa di lobi, lalu Yuyu berkata seolah mengingat sesuatu. Paviliun pembakaran dupa, kata Xiaoyan ringan. Paviliun Fenxiang, di mana seharusnya itu cocok untuk seseorang dengan atribut api yang sangat kuat, dan belum lagi hal-hal lain, bahkan jika kamu seorang alkemis, kamu juga bisa mendapatkan posisi yang bagus di dalamnya.
Yuyu juga memikirkannya. Namun, meskipun Anda bergabung dengan Paviliun Fanxiang, putri saya bergabung dengan Paviliun Wanhua. Meskipun kedua paviliun itu berlawanan, Anda berdua saling menjaga ketika Anda pergi, kata Yuyu sambil tersenyum. Implikasinya juga jelas. Senior, jangan khawatir, Xiao Yan secara alami tahu ini. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak mengerti maksud Yuyu? Dia langsung setuju. Meskipun Paviliun Fanxiang dan Paviliun Wanhua adalah sekte yang saling bertentangan, mereka juga berada di dunia Xuantianshan yang sama. Jadi jarak antara kedua paviliun juga sangat dekat, jadi masuk akal bagi Anda untuk saling menjaga. Oke, aku melihat kekuatan jiwamu sedikit lemah, lalu turun dan istirahatlah. Dalam beberapa hari, Xuantianshan akan mengirim utusan untuk menjemputmu. Sebelum itu, kamu harus istirahat yang baik. Yuyu juga menemukan kekuatan jiwa Xiao yang tampaknya sedikit salah, dan dia memahaminya di dalam hatinya, jadi dia berbicara. Ya. Keduanya menjawab secara bersamaan. Xiao Yan dan Yueru juga kembali ke rumah kayu masing-masing satu demi satu, dan kemudian di ranjang rumah kayu, Xiao Yan duduk bersila dengan mata tertutup. Tangannya membuat sidik jari aneh di depan dadanya naik turun. Sedikit, dan dengan setiap napas, sebuah siklus sempurna terbentuk, dan dalam siklus napas, kekuatan jiwa di dahi juga diam-diam melayang keluar. Aneh, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual ini tampaknya memiliki hubungan yang sama, tetapi mereka ada secara independen. Karena kekuatan jiwa dapat dikembangkan melalui formula jiwa, maka kekuatan spiritual harus serupa. Tetapi di mana saya dapat menemukan formula pelatihan kekuatan spiritual? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Jangan khawatir. Setelah Xuantianshan, semuanya akan beres. Tidak ada gunanya terlalu khawatir sekarang, ya Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ketika Xiao Yan menutup matanya untuk berkultivasi, memikirkan hubungan antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, cincin kuno di jarinya sedikit bersinar, dan kemudian terdiam. Dia menghela nafas lega, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan gelombang kekuatan jiwa yang baru saja beberapa kali lebih kuat muncul. Kekuatan jiwa juga telah pulih 8 atau 9 kali dari 10. Shen Shen merasakan ranah jiwa di dahinya. Wajah Xiao Yan sedikit tersenyum, dan dia benar-benar keluar. Kekuatan adalah jaminan terbaik, karena tidak ada yang tahu apa akan terjadi di detik berikutnya. Setelah beberapa lama, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan puas, turun dari tempat tidur dengan kelelahan fisik dan mental, dan meregangkan tangan dan kakinya yang mati rasa. Meskipun pembangkit tenaga listrik Dou di umumnya tidak terlalu peduli dengan kelelahan semacam ini, tidak ada yang salah dengan Xiao Yan sekarang. Dia meregangkan tubuhnya dan berbaring di tempat tidur. Beberapa hari berlalu dengan lambat, dan ketika sinar matahari pertama di pagi hari menyinari bumi, keluarga Yu menjadi sangat serius, karena hari ini utusan Xuantian akan segera tiba. Xiao Yan telah beristirahat seperti biasa beberapa hari terakhir ini dan kemudian mengkondisikan kekuatan jiwanya. Hari ini, dia hanya di dalam ruangan. Sebuah suara tua datang dari luar ruangan. Penatua Xiao, Patriark Yu, silakan pergi ke aula. Xiao Yan juga seorang tetua yang diabadikan yang tinggal di keluarga Yu setelah Yu banyak membantunya sebelumnya. Jadi gelar ini tidak mengejutkan. Ya. Dia menjawab dengan santai, mengganti pakaiannya. Xiao Yan berjalan keluar dari kamar, tersenyum pada seorang lelaki tua berbaju putih di luar ruangan dan berkata, ayo pergi, Butler Moon. Melihat wajah Xiao Yan, lelaki tua berbaju putih itu mengangguk dengan ramah, dan saat dia berbalik, matanya yang tua berawan memancarkan sentuhan kecemburuan yang tidak mudah dideteksi. Sayangnya, teman kecil ini Xiao Yan dapat memiliki sifat seperti itu. Kekuatan yang kuat di usia yang begitu muda, Wem Novel.
Kuncinya adalah menjadi apoteker berpangkat tinggi, dan identitas semacam ini juga dicemburui oleh orang biasa. Dia mengikuti kepala pelayan tua itu melalui halaman belakang, dan akhirnya berhenti di luar aula resepsi yang khusyuk. Kepala pelayan itu pertama-tama memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk menunggu sebentar, lalu mengetuk pintu dengan hormat, dan kemudian dengan lembut mendorong masuk. Aula sangat luas, dan ada beberapa orang di dalamnya. Yang duduk di atas adalah Yuyu dan tetua ketiga, yang akrab dengan Xiao Yan. Ada juga beberapa orang tua dengan ekspresi acuh tak acuh. Klan. Di bawah tangan kiri 5 orang, ada beberapa tetua yang memiliki hak untuk berbicara dan tidak lemah dalam keluarga. Selain mereka, ada juga beberapa generasi muda yang berprestasi luar biasa dalam keluarga. Yueru ada di antara mereka, dan melihat Xiao Yan juga mau tidak mau tersenyum penuh pengertian. Di sisi lain, ada orang asing yang duduk di posisi yang sama di seberang Yuyu. Dia pasti utusan Xuan Santian yang dikatakan Yuyu sebelumnya. Beberapa mata ragu menyapu orang asing itu, seorang pria paruh-baya sederhana dalam jubah kain. Pria paruh-baya dan Yuyu tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dengan senyum di wajahnya dan ekspresi semangat yang tinggi. Apakah ini anak yang memperoleh kekayaan besar di reruntuhan? Pria paruh-baya itu juga mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan dan bertanya. Transisi selesai. Selanjutnya akan menjadi titik awal baru dan cerita baru. Saya berencana untuk mengintegrasikan beberapa elemen baru, seperti atribut, formasi, hukum, bidang, senjata, orang, iblis, dewa, keabadian, iblis, hantu, DLL banyak elemen baru. Kaki babi itu masih Xiao Yan. Adapun orang-orang di benua Douqi, mereka akan muncul secara bertahap, jadi semua orang bisa menantikannya perlahan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.